organisasi tertinggi dari semua kelompok orang yang ingin bersatu, tinggal di suatu wilayah dan memiliki pemerintah berdaulat dianggap negara. Secara sederhana, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah atau governed oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Teori asal mula negara ada 8. 1. Teori ketuhanan atau teori teokrasi. 2. Teori perjanjian masyarakat. 3. Teori kekuatan atau golongan. 4. Teori garis keturunan atau teori perkembangan suku. 5. Teori organis. 6. Teori historis atau evolusi. Yang ketujuh, teori alamiah. Dan yang kedelapan, teori modern. Unsur-unsur negara. Yang pertama harus ada penghuninya, yang kedua harus ada wilayah yang ditempati dan dikuasai, yang ketiga harus ada kekuasaan tertinggi, yang keempat kesanggupan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Setiap negara dalam sistem politik internasional harus memenuhi adanya 9 unsur negara. Yang pertama adalah unsur wilayah, yang kedua unsur sumber daya alam, yang ketiga unsur kapasitas industri, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima pemerintahan yang stabil, yang keenam mempunyai angkatan bersenjata yang kuat, yang ketujuh memiliki kepribadian nasional, yang kedelapan menjadi bangsa yang bermoral, yang kesembilan kualitas diplomasi. Tujuan negara tercantum pada UUD 1945 pada harinya keempat yang berbunyi. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Fungsi negara terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan, yang kedua fungsi pengaturan dan ketertiban, yang ketiga fungsi kesejahteraan, yang keempat fungsi keadilan dan hak untuk hak dan kewajiban. Next, selanjutnya ada bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk negara dibagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara federasi. Negara kesatuan yaitu suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintah yang mengatur seluruh wilayah tersebut. Negara kesatuan dibagi menjadi 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu suatu pemerintahan dengan pemerintah pusat mengatur seluruh wilayah tersebut. Sedangkan desentralisasi, kepala daerahnya diberi wewenang atau kebijakan untuk mengatur wilayah tersebut. Negara federasi yaitu suatu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian yang disebut negara serikat. Contohnya Amerika Serikat. Mekanisme pemilihan kekuasaan ada 3, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Monarki yaitu pemerintahan dipimpin oleh raja atau ratu dengan sistem turun-temurun. Oligarki yaitu suatu pemerintahan yang dipimpin atau dijalankan oleh beberapa golongan tertentu. Sedangkan demokrasi yaitu suatu pemerintahan yang langsung dipilih oleh rakyat dengan mekanisme pemilu. Selanjutnya ada lembaga negara. Lembaga negara dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif yaitu yang bertugas untuk membuat undang-undang, terdiri dari DPRD dan DPR. Lembaga eksekutif yaitu yang menerapkan dan melaksanakan undang-undang, terdiri dari presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Lembaga yudikatif yaitu yang bertugas menjalankan dan mempertahankan undang-undang, yaitu terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ada yang bersifat mandiri, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.